Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bersukacita dan bersyukur kita hari ini 2 bulan sudah kita lalui di tahun 2022. Tidak terasa hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Maret. Bersamaan dengan kita melihat warna liturgi ungu, hari ini kita memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Bersyukur kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk merefleksikan akan kehidupan kita di dalam kita mengikut Tuhan. Masih layakkah kita datang kepadanya sebagai anaknya karena penebusannya yang begitu besar bagi kita. Di minggu-minggu sengsara, mari kita bersama-sama kembali mengenang akan Via Dolorosa bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pada saatnya nanti di Kamis Putih maupun Jumat Agung kita boleh kembali dikuatkan iman kita bersama-sama dengan Kristus. Kita mampu menjalani kehidupan kita ke depan yang sampai hari ini belum tahu kemana dan bagaimana. Kami ingin mengajak Bapak Ibu dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Kita datang ke rumahnya yang kudus, ke rumah Tuhan. Karena rumah di mana kita akan mendapatkan sesuatu yang menguatkan hidup kita. Datang ke rumah Tuhan, berkumpul, menyembah dan memuliakan Tuhan. Itulah yang layak kita lakukan saat ini. Kita pujikan PPR 2234 ayat 1, 2 dan 3. Datang ke rumah Tuhan dan kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah ibadah minggu ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Turunlah ke atas saudara-saudari sekalian, kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Oh
pembimbing untuk kita semua diambil dari Amsal 16 ayat 32 demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Dipersilahkan duduk. Tuhan, ajarkanku berdoa. Inilah kerinduan kita untuk datang kepadanya melalui doa-doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Woro. Dalam doa ini kita boleh bersyukur, kita boleh memohon ampun, sekaligus kita juga boleh menceritakan kepada Tuhan apapun keinginan kita, apapun kebutuhan kita, apapun itu persoalan hidup kita, bisa kita bawa kepadanya dengan penuh ucapan syukur, sekaligus dengan menundukkan hati kita agar Tuhan berkenan menjawab doa-doa kita. Lagu ini juga merupakan doa kita. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu menghayati lagu ini bersama-sama kita pujikan bahwa Tuhan, ajarkanku berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ajarkanku berdoa, ini doaku setiap hari.
Mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, di Minggu Prapaskah yang pertama ini, kami sungguh menaikkan rasa syukur kami, pujian kami kepada Tuhan, sebab hanya oleh kebaikan Tuhan maka kami boleh bersekutu, kami boleh hadir di tempat ini, bahkan kami dapat bersama-sama menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Ya Tuhan, mari terlebih dahulu Tuhan sucikan kami, ampuni atas segala dosa-dosa dan salah kami, sehingga kami berlayak untuk beribadah kepadamu dan juga untuk menaikkan syafaat kami. Kami sungguh mengucapkan syukur Tuhan oleh karena segala kebaikan yang Tuhan nyatakan pada hari-hari yang lalu, bahkan sampai dengan saat ini kami dijagai aman, kami diberi kekuatan, kesehatan, perlindungan, kami bahkan dilimpahkan segala yang baik dan boleh menikmati segala kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan bahkan di dalam perjalanan iman kami, saat ini kami sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama ya Tuhan. Kami memohon supaya ini tidak sekedar menjadi satu peringatan yang biasa, tetapi ini sungguh menjadi satu momen, satu kesempatan di mana kami dapat merefleksikan kehidupan iman kami. Semakin hari boleh lebih mengenal Engkau, boleh lebih taat kepada kehendak Tuhan, dan boleh lebih menghayati Tuhan serta menghargai pengorbanan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga bersandar menyerahkan sepenuhnya buat penghidupan kami Tuhan. Khususnya untuk hari-hari di depan, hari-hari yang hendak kami jalani, yang kami lalui. Kami terus memohon supaya tangan kuasa Tuhan akan senantiasa melingkupi kami, akan senantiasa menuntun kehidupan kami, bahkan setiap langkah kami. Hari-hari di mana kami harus berjuang di dalam pekerjaan kami, bekerja, berusaha, mencari nafkah Tuhan. Biarlah setiap jerih lelah Engkau sendiri yang akan memberkatinya, mencukupi bahkan melimpahi kami dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Tuhan, kami terus mempercayakan baik setiap pergumulan-pergumulan hidup kami Tuhan, baik itu di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan kami berkeluarga. Biarlah senantiasa Tuhan mengaruniakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami kerukunan dan cinta kasih, perdamaian yang dari Tuhan, sehingga kami satu sama lain, orang tua dan anak, suami dan istri, bahkan seluruh keluarga besar, kami boleh hidup rukun dalam satu kasih, di dalam satu hati. Kami juga terus mendoakan untuk setiap keluarga yang bergumul dengan macam-macam hal Tuhan, mungkin dengan ekonomi, mungkin juga keluarga yang merindukan hadirnya anak di tengah-tengah keluarga, mungkin juga keluarga-keluarga yang bergumul dengan mendidik, membesarkan anak-anak, bahkan masa depan. Kami percayakan Tuhan, biarlah setiap apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan sendiri yang turut bekerja di dalamnya. Engkau yang mengaruniakan jalan keluar yang terbaik Tuhan di atas setiap pergumulan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami semua, cucu-cucu kami Tuhan, baik mereka yang masih kecil, yang dalam pertumbuhan, mereka yang sudah bersekolah Tuhan, baik di SD, SMP, SMA, bahkan sampai berkuliah, dan bahkan anak-anak kami Tuhan yang berada jauh dari kami, di luar kota, bahkan di luar negeri. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menjangkau, memberkati setiap anak cucu kami, sehingga mereka masing-masing boleh sukses di dalam studi, sukses di dalam pekerjaannya, meraih masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Kami juga mendoakan buat anak-anak kami yang sudah dewasa, yang membutuhkan pekerjaan, biarlah Tuhan juga yang menyediakan pekerjaan yang terbaik, dan juga anak-anak kami yang sudah tiba waktunya untuk berkeluarga, biarlah Tuhan juga yang memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang indah menurut pemandangan Tuhan. Kami juga terus mendoakan Tuhan untuk kesehatan kami di tengah-tengah cuaca yang tidak menentu dan juga suasana pandemi. Biarlah Tuhan senantiasa mengaruniakan kepada kami semua tubuh yang sehat, daya tahan tubuh yang baik, yang bisa menangkal segala macam sakit penyakit Tuhan, juga dari COVID-19. Kami percayakan agar kami semua terpelihara dalam keadaan sehat, dan kami juga teringat serta mendoakan buat para lansia, para manula, para orang tua kami, biarlah mereka juga selalu Tuhan jagai dengan kesehatan yang dari Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, mereka membutuhkan lawatan tangan Tuhan,
mereka membutuhkan kesembuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, menjamah dan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, pemulihan. Kami mendoakan untuk Bapak Edi, kami mendoakan untuk Bapak Ibu Hernowo, kami mendoakan keluarga Rizky dan Undari, kami mendoakan untuk Bapak Albert, kami mendoakan untuk Bapak Hantono, Bapak Andreas, Ibu Muinah, dan mungkin saudara-saudari kami yang belum kami sebut saat ini tetapi dalam keadaan lemah tubuh. Kami percayakan mereka semua ke dalam pengasihan tangan Tuhan sehingga kesehatan mereka boleh dipulihkan. Kami mempercayakan sepenuhnya Tuhan, bahkan gereja-Mu di GKMI Pati ini, Tuhan selalu berkati di dalam pelayanannya agar boleh selalu bertumbuh secara kualitas maupun kuantitas, bahkan beserta dengan cabang-cabangnya Tuhan, juga setiap ujung tombak pelayanan untuk KBTK Karunia, Toko Buku Torsina dan BP Samaria. Kami percayakan semuanya Tuhan, bahkan seluruh komisi-komisi yang ada Tuhan, para aktivis, para pengurus Tuhan, semuanya kami bahkan hamba-hamba Tuhan dan para majelis semua diberkati untuk dapat bahu-membahu bekerja sama semakin memajukan pelayanan di gereja-Mu ini. Kami juga teringat dan mendoakan Tuhan buat kota Pati yang kami cintai, bahkan bangsa dan negara kami, biarlah selalu Tuhan jagai sehingga kami dipulihkan dari pandemi, kami dipulihkan dari berbagai macam krisis, dan bangsa kami juga kota Pati ini boleh hidup dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan shalom Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya Tuhan untuk keberadaan kami. Tuhan, inilah segenap doa-doa kami. Kami percayakan Tuhan setiap permohonan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami dan juga yang menjadi syafaat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kuasailah diri menurut ukuran imanmu. Inilah tema kita hari ini. Agar kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan pada kita, biar kita siapkan hati kita, seluruh keberadaan kita saat ini, di tempat ini, untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan agar menyatakan kehendaknya untuk kita. Kita pujikan, nyatakan kehendak-Mu. Bait pertama, kedua, dan ketiga. Nyatakan kehendak-Mu di dalam hatiku. Nyatakanlah kehendak-Mu. Tenanglah jiwa.
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan Bapa kami, Engkau firman yang hidup pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami memohon supaya Engkau sendiri ya Tuhan dengan terang firman-Mu akan menyapa kami. Engkau akan menerangi hati kami sehingga ketika kami pada saat ini membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan dibukakan kami, mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga kehidupan kami ini tidak menjadi sia-sia, hari-hari yang ada di depan kami tidak menjadi sia-sia, sebab kami semakin mengerti kehendak-Mu, kami semakin mengejar untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari berkati kami ya Roh Kudus, kami percayakan waktu yang ada, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan kami semua biarlah sama-sama kami kehidupannya dibangun oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini di Minggu Prapaskah yang pertama ini, mari kita siapkan diri kita dengan membaca merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat Roma pasalnya yang ke-12. Kita akan membaca 2 ayat, ayat kedua dan ketiga, tetapi nanti di dalam renungan firman Tuhan kita akan juga membaca beberapa ayat atau beberapa referensi. Roma 12 ayat yang kedua dan yang ketiga. Sudah didapat? Nah, kalau sudah didapat, saya mengajak kita membaca bersama-sama ya. Ini 2 ayat saja. Jadi mari kita membacanya perlahan-lahan, kita membaca bersama-sama ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Kuasai dirimu menurut ukuran imanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seperti dikatakan tadi, minggu ini adalah minggu pertama ya dari Minggu Prapaskah, dan untuk kemudian minggu-minggu ke depan ini adalah Minggu Prapaskah. Nah, Minggu Prapaskah ini ditandai dengan satu himbauan biasanya. Himbauan untuk kita ini berpuasa. Ya. Himbauan untuk kita melakukan puasa, menahan segala nafsu, dan menggiatkan pertobatan. Saya tidak tahu ada berapa di antara kita yang mempraktekkan berpuasa ya. Tetapi saya mengenal 1-2 orang di gereja ini yang setia untuk berpuasa. Bahkan mereka berpuasa selama 40 hari. Ya. Tetapi ada juga mungkin yang mempraktekannya nanti di Minggu Prapaskah yang terakhir, seminggu full mereka berpuasa. Mungkin ada. Atau seperti di dalam apa yang dijelaskan di dalam grup WA ya, bagaimana tentang puasa itu di dalam menyambut Prapaskah ini, mungkin ada juga yang mengambil setiap hari Jumat saja, sebab itu mengenang hari penyaliban Tuhan Yesus. Jadi ada Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, dan keempat begitu. Mereka melakukan itu ya karena mengenang, pada saat itu mengenang tentang penyaliban Yesus. Tetapi mungkin juga ada yang memilih untuk berpantang. Berpantang ini dan itu ya, mengurangi kesenangan-kesenangan pribadi. Nah, apapun Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita pilih untuk berpuasa, yang jelas bagi mereka yang mempraktekkan berpuasa, mereka pasti tahu bahwa yang dimaksudkan dengan berpuasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum.
mereka yang mempraktekkan atau mereka yang memahami arti pentingnya Minggu Prapaskah itu, mereka yang mau menghayatinya, mereka itu pasti tahu bahwa ini bukan soal makanan dan minuman, tetapi ini menyangkut sesuatu yang lebih luas di dalam diri kita yang berkaitan dengan iman kita kepada Tuhan. Ya, penghayatan Prapaskah itu bukan sekedar puasa, tidak makan, tidak minum. Tetapi rupanya ada sesuatu lagi yang lebih besar, lebih mendasar dan lebih luas daripada itu. Dan kita mau melihat ya ada beberapa poin pada hari ini. Ya, mari kita lihat satu persatu. Poin yang pertama, apa saja sih yang termasuk dalam penghayatan Prapaskah itu? Poin yang pertama adalah penguasaan diri. Tadi kita sudah membaca ya. Ayat firman Tuhan dengan sangat jelas bicara tentang penguasaan diri. Nah Bapak Ibu, apa sih artinya penguasaan diri itu? Secara sederhana, penguasaan diri itu dipahami sebagai kemampuan untuk menahan. Kemampuan untuk menahan, kemampuan untuk mengekang, kemampuan untuk mengendalikan diri kita sendiri, termasuk segala macam hawa nafsu kedagingan, hasrat duniawi, sehingga kita ini tidak mudah tergoda. Sehingga kita ini tidak mudah dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang merusak, hal-hal yang berdosa, atau yang sekedar pemuasan nafsu yang sia-sia saja. Ya, jadi sekali lagi ini luas ya cakupannya, menahan diri itu ternyata luas. Menahan diri atau menguasai diri adalah mengekang, mengendalikan segala macam hawa nafsu, hasrat duniawi, sehingga kita ini tidak mudah tergoda tadi, tidak mudah dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang melakukan hal-hal yang berdosa, yang merusak atau yang sia-sia. Ya. Karena tadi saya katakan makanya cakupannya luas. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Titus ya dalam Titus 2 ayatnya yang ke-6. Kita mengajak membaca untuk beberapa teks ya. Titus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. Apa dikatakan di situ? Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Perhatikan kata-kata menguasai diri dalam segala hal. Rasul Paulus pun menasehati Titus, menasehati orang muda, sedari muda harus sudah belajar tentang menguasai diri, harus sudah belajar tentang pengendalian diri. Dan apa saja areanya? Areanya dikatakan di situ segala hal, semua aspek dalam kehidupan kita itulah yang dikendalikan diri. Jadi kalau gereja bicara soal pengendalian diri, kalau firman Tuhan bicara soal pengendalian diri, jelas ini bukan soal makan dan minum, tetapi dikatakan segala hal. Nah, segala hal ini apa saja? Mari kita mulai dari yang paling dalam ya, di dalam diri kita ini. Hati dan pikiran itu dulu ya. Dimulainya dari hati dan pikiran. Oleh karena itu Roma 12 tadi ayat 3 teks kita tadi Roma 12, kita kembali ke Roma 12 yang tadi. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Ya, apa dikatakan di situ tadi? Dimulai dari mana pengendalian diri itu? Dimulai dari pikiran. Maka dikatakan di situ jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Kamu berpikir hendaklah berpikir begitu rupa, hendaklah berpikir begitu rupa supaya menguasai diri. Jadi dari mana penguasaan diri itu? Dimulai dari pikiran, dimulai dari hati dan pikiran. Untuk bisa sampai pada penguasaan diri harus dimulai dari pikirannya. Kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Kalau kita ingat lebih jauh lagi, Kejadian pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Saya ringkaskan saja, Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Di situ setelah peristiwa Kain membunuh Habel. Apa yang Tuhan katakan di situ? Kenapa hatimu panas? Kenapa mukamu muram? Ya. Hatimu panas, mukamu muram. Di situ dikatakan dosa sudah mengintip, sangat menggoda. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Mulai dari hati. Hati Kain yang tidak suka melihat Habel. Hati Kain yang iri, hati Kain yang dengki. Dimulai dari hati, dimulai dari pikirannya. Lalu kemudian itu berbuah dalam perbuatan dosa sehingga Tuhan mengatakan, kenapa hatimu panas, mukamu muram? Ya, kenapa seperti itu?
penuh dengan iri dan dengki, disitulah dosa sudah mengintip engkau dan engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Bapak Ibu, sangat jelas dibukakan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Penguasaan diri itu dimulai dari pikiran, dimulai dari hati. Itu yang harus dikuasai terlebih dahulu. Lalu kalau sudah hati dan pikiran, keluar di dalam perkataan. Dan perkataan ini juga menjadi aspek kedua yang dikatakan harus dikendalikan. Kita baca Mazmur 39. Coba kita buka dari Mazmur 39. Ya. Ayatnya yang kedua. Ya, saya akan bacakan di sini. Pikirku, ini Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Perhatikan di situ ada kata-kata supaya jangan aku berdosa dengan lidahku, aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Menguasai diri, yang berikutnya adalah menguasai perkataan. Di sini Daud bicara betapa pentingnya untuk menahan mulutnya dengan kekang supaya dia jangan berdosa dengan lidahnya atau dengan perkataannya. Ya, kalau tadi pikiran, dimulai dari pikiran, dimulai hati, lalu sekarang beranjak lebih jauh lagi pada perkataannya. Perkataan yang harus dikuasai, perkataan yang harus dikendalikan. Di dalam perjanjian baru, di dalam Yakobus juga sama. Yakobus yang pertama ayatnya yang ke-26. Dikatakan di situ apa? Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Ya. Ditunjukkan arti penting daripada mengekang diri itu, mengendalikan diri itu, sebab kalau tidak dikendalikan, itu bisa membuat ibadah itu juga menjadi sia-sia. Dan bahkan kemudian di dalam Yakobus pasal 3 diuraikan dengan lebih jauh apakah bahayanya daripada dosa lidah, dosa perkataan yang tidak terkendali. Di situ dikatakan bisa merusak, bisa menodai seluruh kehidupan, bisa menghancurkan bahkan seluruh kehidupan. Jadi di dalam hal pokok penguasaan diri, mengendalikan perkataan juga sangat penting. Ya. Dalam pokok yang pertama, poin yang pertama kita bicara soal pengendalian diri, apa yang dikendalikan, tadi dimulai dari pikiran dan hati, lalu kemudian perkataan. Dan masih di dalam pokok ini, apalagi yang dikendalikan, perbuatan. Ya. Pikiran, hati, perkataan, lalu kemudian perbuatan. Sikap dan perbuatan kita juga penting untuk dikendalikan, sebab itu adalah output dari pikiran dan hati, yaitu perbuatan. Kalau pikirannya baik, kalau emosinya baik, sehat, perasaannya sehat, positif, maka perbuatan kita tentunya juga akan terarah menuju ke hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kita menjadi orang yang terbuka, menjadi orang yang ramah, suka menolong, orang yang ringan tangan, tidak membeda-bedakan orang, suka memberi, jujur, sederhana, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, inilah poin yang pertama, ya. Penguasaan diri atau pengendalian diri meliputi pikiran dan hati, meliputi perkataan, lalu meliputi perbuatan. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Ya, di poin yang kedua ini, poin apa yang penting? Ya. Yang kedua adalah fokus pada Tuhan dan kehendaknya. Dalam masa Prapaskah, hal yang kedua yang penting untuk kita renungkan adalah mari fokus pada Tuhan dan kehendaknya. Nah Bapak Ibu, kenapa soal fokus pada Tuhan dan kehendaknya itu penting dalam kita menghayati Prapaskah? Kenapa? Supaya kita sadar, supaya kita tahu bahwa memang sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang saat, sepanjang minggu, dari Senin sampai ke Senin, kita ini sudah menghabiskan waktu terlalu banyak untuk diri kita sendiri. Jadi di momen yang khusus ini kita diingatkan, kita digugah, mari kita lebih fokus pada Tuhan dan kehendaknya. Supaya kita belajar melupakan segala kepentingan-kepentingan egois kita. Supaya kita melupakan sejenak kalau selama ini kita ini selalu tertuju kepada kepentingan kita sendiri. Ya, segala kebutuhan-kebutuhan kita sendiri, hal-hal yang menyenangkan diri sendiri. Yuk mari sekarang ini kendalikan, ini segala diatur sedemikian rupa supaya kita ini mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Ya, seperti saya katakan tadi, sepanjang waktu, sepanjang tahun kita sudah pakai untuk diri kita sendiri. Mari kita gunakan momen istimewa ini, momen-momen Prapaskah ini lebih terarah, lebih fokus kepada Tuhan dan lebih mencari kehendak Tuhan. Sebab kalau mengurus soal kepuasan diri itu nggak akan ada habis-habisnya. Ya. Sehingga ini menjadi momen khusus, kita mulai dengan puasa ini, kita mulai mengurangi, mengendalikan, mengekang ego kita, dan kita beralih kepada kehendak Tuhan. Kalau kita mengingat pada waktu Tuhan Yesus berpuasa di Matius pasal 4, di mana kira-kira Tuhan Yesus berpuasa? Di padang gurun. Ya. Kenapa sih kok harus di padang gurun pada waktu itu? Karena memang Tuhan Yesus mau menarik diri ke tempat yang sunyi. Supaya apa? Supaya bisa fokus. Sebab jika kita di tengah keramaian, kita tidak bisa menghindari kesibukan yang sehari-hari dan pementingan diri. Tetapi di dalam keheningan, di dalam tempat yang khusus bisa fokus pada suara Tuhan. Sehingga pada saat itu sebelum memulai pelayanannya, Tuhan memfokuskan dirinya. Ya memang kita tidak menyepi, kita tidak menyendiri seperti Tuhan Yesus, kita tidak pergi ke padang gurun. Tetapi toh di tengah-tengah kehidupan kita ini, kita tetap masih bisa fokus di dalam keseharian kita. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan momen istimewa ini dengan mungkin menambah jam doa kita. Menambah jam-jam kita di dalam membaca firman. Banyak mengikuti PA, melibatkan diri dalam pelayanan dan lain-lain. Sehingga dengan diisi, banyak-banyak sekali diisi, kita akan menjadi lebih fokus kepada Tuhan dan menjadi lebih fokus pada kehendak-Nya. Ya, ini poin yang kedua. Poin yang kedua dari Minggu Prapaskah adalah fokus pada Tuhan dan kehendak-Nya. Lupakan diri kita sejenak. Ya, tadi kata lagunya ya, lupakan diri kita gitu ya. Lupakan sejenak diri kita. Lupakan sejenak keegoisan kita. Dan mari fokus pada Tuhan dan kehendak-Nya. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga dari pentingnya Minggu Prapaskah adalah pertobatan. Ya, sangat jelas. Pertobatan. Melalui teks Roma tadi, Roma 12 ayat yang kedua tadi, kita diingatkan, kita sudah baca tadi, kita diingatkan untuk selalu membentuk diri menjadi manusia yang mengalami pembaharuan budi. Ya, ini artinya apa? Artinya pertobatan. Menjadi manusia yang terus-menerus diperbaharui. Sehingga apa dikatakan kita bisa membedakan manakah hal yang baik, manakah hal yang diperkenan Allah, hal yang sempurna yang diperkenan Allah kita jadi tahu. Nah untuk mengalami pembaharuan tadi maka kita harus masuk dalam pertobatan. Nah pertobatan ini bisa dibilang, kalau dibilang sulit-sulit pada prakteknya, tetapi cara berpikirnya atau konsepnya umumnya kita semua sudah tahu. Pasti dimulai dengan memeriksa diri. Ya, orang yang mau bertobat itu harus berkaca, harus memeriksa diri. Dia harus mengecek, memeriksa diri, mengkoreksi diri, lalu kemudian dia membentuk atau menyusun dirinya sebagai ciptaan yang baru. Ini prinsip pembaharuan. Prinsip pembaharuan itu adalah memeriksa yang salah di mana, yang kurang di mana. Ya, kira-kira saya ini harus diperbaikinya di bagian apa dan seterusnya. Yang rusak di mana, lalu kemudian melakukan perbaikan. Seperti orang renovasi rumah. Ya, orang melihat mana bagian-bagian rumah kita yang kurang berfungsi dengan baik, yang ada kerusakan, ada kebocoran, lalu kemudian disitulah diperbaiki. Cek mana yang rusak, lalu koreksi, lalu lakukan perbaikan. Nah itu pertobatan. Itu yang kita kerjakan juga di dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Pertobatan menjadi bagian yang sentral, menjadi bagian yang penting ya, dalam keseluruhan konsep di minggu Prapaskah ini. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, masih ingat bukan? Ada 3 ya. Ada 3 hal arti pentingnya minggu Prapaskah ini. Yang pertama tadi apa? Penguasaan diri. Dimulai dari mana? Pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan. Ya. Lalu yang kedua, apa tadi yang kedua? Fokus pada Tuhan dan kehendak-Nya. Kurangi segala pementingan diri kita kurangi, dan kita tambah waktu bersama Tuhan. Kita tambah quality time kita bersama Tuhan supaya kita bisa fokus pada Tuhan dan kehendak-Nya. Lalu yang ketiga, pertobatan. Kita koreksi, kita lihat apa-apa sih yang kurang di dalam diri kita. Lalu kemudian itu kita perbaiki, kita tambah sesuatu. Sehingga semakin hari kita ini disempurnakan menjadi ciptaan baru yang menyenangkan hati Tuhan.
Nah inilah Bapak Ibu Saudara yang selama 40 hari ke depan akan menjadi isu utama hidup kita. Mari kita hentikan hal-hal yang tidak berguna. Mari kita buang hal-hal yang sia-sia, yang membawa kita hanya pada egoisme dan dosa. Tetapi mari kita rawat, mari kita sembuhkan diri kita ini dari segala hawa nafsu dunia yang menjerumuskan. Mari kita mulai pakai ukuran iman dan lepaskan ukuran kita sendiri, ukuran dunia. Dan kembali pada ukuran iman yang sesungguhnya. Mari kita ingat kasih-Nya. Mari kita ingat kebaikannya. Mari kita ingat pengorbanannya. Masa sih untuk apa yang Tuhan lakukan sebesar itu dalam hidup kita, kita tidak mau mengurangi sedikit saja. Kita tidak mau mengendalikan sedikit saja. Kita tidak mau membuang hal-hal yang sia-sia, kesenangan-kesenangan yang sia-sia di dalam hidup kita. Masa sih kita tidak mau mengendalikan kedagingan kita? Masa sih kita tidak mau mengendalikan dan berkuasa atas dosa? Pasti kita mau. Karena kita mengingat betapa kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, mari kita manfaatkan minggu-minggu Prapaskah ini dengan baik. Mari kita betul-betul menguasai diri, fokus pada Tuhan dan bertobat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami kembali diingatkan Tuhan akan pentingnya penghayatan di dalam minggu-minggu Prapaskah ini dengan cara mengendalikan diri atau menguasai diri, pikiran, hati, perkataan, perbuatan. Dengan kami lebih fokus pada Tuhan dan kehendak-Mu Tuhan. Dengan kami berani melakukan pertobatan diri. Sehingga dari hari ke hari Tuhan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari berkati kami agar waktu hidup kami tidak menjadi sia-sia. Agar waktu 40 hari ke depan ini pun tidak menjadi sia-sia. Tetapi ini sungguh menjadi momentum iman bagi kami semua. Pimpin kami Tuhan, tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Penghayatan iman kita mulai hari ini. Kita berharap Tuhan memimpin kita untuk kita mampu menghayati akan mengikut Dia karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita aminkan pujian doa firman ini, dengan keinginan kita untuk selalu benar di hadapan Tuhan. Aku ingin benar. Kita pujikan bait pertama, 2 dan ketiga. Ya Yesus Tuhan yang benar, tertumpah darah-Mu. Dosa-dosaku yang cemar menjadi salib-Mu. Ya Yesus Tuhanku yang benar. Tuhanku, rendah hati serta sabar dan harap padamu. Jikalau hatiku lemah, Kau beri kekuatan. Jikalau hatiku lemah, Kau beri kekuatan.
diundang untuk berdiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat, kita akan kembali pada kehidupan kita dan kita akan sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan ini untuk lebih melakukan penguasaan diri, fokus kepada Tuhan dan pertobatan. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kiranya Roh Kudus selalu menjaga, menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk saat teduh untuk kita semua.